Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Oke, kalau gitu teman-teman, gimana kalau sekarang langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita langsung yuk memberikan diri kita sendiri sebuah ritual sederhana yang seizin Tuhan, insya Allah ini bisa langsung merubah hidup kamu dan pastinya gampang buat dipraktekin. Ini menarik nih, yuk. Mas, emang Mas Aryan Surya nih dulunya sering melakukan ritual apa sih? Ritualnya itu melanggar aturan agama atau enggak? Tenang aja teman-teman. Hal yang saya lakukan ini justru sangat dekat dengan ketuhanan kok. Bahkan bukan hanya dekat kepada Tuhan ya, tapi juga dekat dengan diri kita sendiri. Bener banget. Teman-teman, kamu sadar nggak sih bahwa kebanyakan di antara kita itu menjadi susah hidupnya bukan karena kita hanya kurang dekat dengan Tuhan. Bukan. Kita mungkin sama Tuhan udah cukup dekat. Tapi kita lupa bahwa selain dekat dengan Tuhan kita harus lebih dekat dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya, sudah seberapa dekat diri kita dengan diri kita sendiri? Hari ini saya akan memberikan sebuah trik sederhana. Bagaimana caranya saya dulu akhirnya bisa merubah hidup saya dalam waktu yang sangat singkat tanpa harus banyak berteori. Trik atau cara sederhana itu saya beri nama kenalan dengan diri sendiri. Benar. Kalau sekarang saya suruh kamu kenalan sama orang, gampang. Tinggal menjulurkan tangan, halo nama saya siapa, nama saya Budi nih, nama kamu siapa? Oh nama saya Tono, kita kenalan yuk, gampang. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu kenalan dengan dirimu sendiri? Mas, saya agak sedikit heran mas, kenapa? Kenalan dengan diri sendiri itu maksudnya gimana? Kalau kenalan sama orang lain saya tahu mas, gampang. Tapi kenalan sama diri sendiri kan lucu mas. Orang saya sudah dari lahir kenal diri saya sendiri. Yakin? Yakin kamu sudah kenal dengan dirimu sendiri? Nah, ini dia. Sekarang tanpa banyak basa-basi, ayo sekarang juga sisipkan waktumu sebentar aja untuk mempraktekkan apa yang ingin saya ajarkan kepada kamu berikut ini. Sekarang coba tolong siapkan alat tulis dan kertas kosong. Cari kertas kosong 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Dan juga siapkan alat tulis bisa berupa bolpen, spidol, ataupun pensil. Saran saya spidol supaya tulisannya lebih tebal. Ya, silahkan siapkan dulu, saya tungguin sekarang. Sudah? Oke. Sekarang saya minta tolong kepada kamu saat ini juga kamu tuliskan beberapa hal yang ingin saya suruh kamu untuk menuliskannya. Nah, gini teman-teman, saya jelasin dulu. Orang itu sebenarnya nggak ada yang dilahirkan cacat. Saya ulangi, orang itu seperti apapun bentuknya, seperti apapun perilakunya, tidak ada satupun dari mereka yang dilahirkan cacat. Baik cacat fisik ataupun cacat psikologi, nggak ada. Mas, tapi maaf ya mas ya, saya ini punya kelainan mas. Saya ini dilahirkan dengan fisik yang tidak sesempurna manusia normal. Saya ada kekurangan nih mas. Gini maksud saya. Kekurangan yang kamu punya, walaupun nampak di mata, itu sebenarnya belum tentu nampak di hati orang lain yang melihatnya. Saya ulangi, kekuranganmu walaupun nampak di matamu, kelihatan di mata,
Tapi sadar nggak, tidak semua kekurangan kita yang nampak di mata nih, itu nampak loh di batin atau di hati orang lain. Kalau nggak percaya, saya tanya kamu. Pernah nggak kamu kenalan sama teman yang mungkin dia, ya maaf ya, secara fisik punya kekurangan gitu. Entah mungkin dia ada tompelnya gede, atau mungkin dia ada tahi lalatnya gede, atau mungkin ya mohon maaf, dia punya kekurangan fisik yang kelihatan banget. Apapun itu. Sekarang, apakah kamu mempermasalahkan itu seandainya orangnya itu baik banget dan menarik buat kamu? Saya tanya lagi, apakah kamu mempermasalahkan kekurangan fisik sahabatmu itu seandainya sahabatmu itu adalah orang yang baik dan menarik buat kamu? Enggak ya. Orang itu mungkin punya kekurangan, apapun bentuk kekurangan fisiknya, tapi kok kalau dia baik dan asik, mas, saya tuh gak mikirin loh kekurangan fisik dia sama sekali. Nah, itu maksud saya. Orang itu dilahirkan seperti apapun bentuknya, dia itu gak ada yang cacat kok. Yang bikin diri seseorang itu cacat adalah siapa? Dirinya sendiri. Saya ulangi, yang bikin tubuh kita cacat, tidak mampu melakukan apapun dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang biar lebih jelas, saya ingin kamu mempraktekkan permainannya. Ayo, ambil alat tulis tadi, sekarang kamu tuliskan di atas kertas begini. Tuliskan di bagian paling atas, tulisannya gede ya. Diri saya, .2. Tulis dulu sekarang, silakan. Sudah? Kata diri sayanya tadi dikasih garis bawah. Garis bawahnya tebal, boleh sekali, boleh 2 kali, pokoknya tebal. Nah, ini nih menariknya di sini. Sekarang, saya ingin kamu mendengarkan kata-kata saya berikut ini sambil kamu renungkan sebelum kamu melanjutkan permainan ini. Ini penting banget, tolong dengerin. Kamu sadar gak sih kalau kamu tuh hebat? Saya ulangi ya, saya nanya. Kamu sadar gak kalau kamu sebenarnya itu hebat? Sadar gak? Yang membuat diri kamu sekarang, maaf, berada dalam keadaan banyak masalah, itu sebenarnya bukan karena kamu itu tidak hebat, bukan karena diri kamu tuh sial, bukan karena diri kamu tuh maaf makhluk buangan, bukan. Yang membuat diri kamu berada di titik sekarang ini adalah karena diri kamu itu sebenarnya hebat. Tapi pertanyaannya, seberapa yakin sih lu dengan kehebatan lu sendiri? Itu loh pertanyaannya. Pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan kepada diri saya sendiri dari dulu dan berhasil merubah hidup saya dan teman-teman yang saya tolong adalah pertanyaannya gampang. Gua tahu lu hebat, tapi seberapa yakin lu dengan kehebatan lu sendiri? Seberapa yakin kamu dengan kehebatan yang sebenarnya udah ada di dalam diri kamu? Seberapa yakin? Sekarang coba, kalau seandainya saya kasih nilai 0 sampai 10, 10 itu yakin banget, 0 itu tidak yakin sama sekali, tulis di komentar sekarang. Di angka berapa keyakinanmu, seyakin apa sih? Dari angka 0 sampai 10, di angka berapa kamu merasa bahwa diri kamu tuh sudah yakin bahwa kamu hebat? Nah sekarang, kalau diri kamu merasa, oh saya di angka 8 mas, mana buktinya? Sekarang saya mau tanya, kalau diri kamu ngerasa sudah yakin bahwa dirimu hebat, mana buktinya? Mana buktinya? Ayo. Mana bukti yang membuat saya yakin bahwa kamu ini udah yakin dengan kehebatan kamu? Mana buktinya? Berikan pada saya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Inilah fungsinya kertas di depan matamu ini. Sekarang saya ingin kamu membuktikan kepada saya dan dirimu sendiri apa kehebatanmu. Nah, menarik nih. Sekarang kamu tulis di kertas tadi, di bawah tulisan diri saya .2 tuh yang kamu garis bawahin tadi, kamu tulis di bawahnya satu aja sebesar mungkin ya. Kamu tulis sebesar mungkin, apa menurut kamu sendiri yang menjadi kelebihan dirimu? Saya ulangi ya. Tulis di bawah kata diriku tadi tuh yang digaris bawahi. Tulis di bawah kata itu, kelebihan apa sih yang menurut kamu
kamu tuh punya satu aja dengan huruf besar semua. Mas, jujur ya Mas ya, justru itu yang paling saya bingung Mas. Saya ini sampai detik ini masih bingung sebenarnya saya tuh punya kelebihan apa sih Mas? Kayaknya sih jujur ya Mas, saya tuh nggak punya kelebihan apa-apa loh. Oke, kalau sekarang diri kamu merasa tidak punya kelebihan apa-apa, kok bisa hidup? Loh, saya nanya, iya kan? Kalau sekarang diri kamu ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa nih, iya toh? Yakin gitu nggak punya kelebihan apa-apa, kok bisa hidup sampai sekarang? Oh, itu gara-gara saya kerja Mas. Lah kerja itu kalau nggak pakai kelebihanmu nggak dapet duit loh. Sekarang logikanya gini, mana mungkin ada orang mau gaji kamu, bayar kamu, ngasih kamu duit kalau kamu nggak ada kelebihan? Logis gak? Iya kan? Jadi kalau sekarang diri kamu ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa, kok kamu bisa hidup sampai sekarang gitu loh? Berarti sekarang kamu mau ngaku nggak? Mau ngaku nggak sama saya bahwa diri kamu tuh lebay, berlebihan? Ngaku? Iya kan? Kenapa sih? Kok diri kamu ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa sementara buktinya kamu masih bisa hidup sampai sekarang? Nggak mungkin diri kamu bisa punya uang berapapun jumlahnya kalau kamu nggak punya kelebihan. Orang nggak mau bayar kamu. Ya toh? Logis kan? Jadi sekarang coba kamu renungkan pelan-pelan bersama dengan saya. Apa yang membuat kamu menjadi menarik bagi orang lain? Nah, itu dia kata kuncinya. Sekarang ingat-ingat. Hal apa yang ketika kamu lakukan di depan teman-teman atau di depan keluarga itu membuat orang tuh kayaknya seneng gitu. Membuat orang tuh kayaknya ngerasa, ih kok kayaknya sama lu gue seneng banget ya. Ih keren banget sih kamu ngelakuin ini. Hal apa yang kalau kamu lakukan itu rata-rata orang muji kamu. Ingat-ingat seumur hidup pasti ada. Saya kasih contoh. Misalnya diri kamu nih kalau lagi masak masakan tertentu, orang tuh rata-rata suka. Nah, tulis tuh, pintar masak masakan rendang misalnya. Atau mungkin kamu nih kalau lagi ngobrol lucu gitu. Mas, saya tuh selalu dibilang lucu mas. Kalau saya ngelawak orang ketawa, tulis, saya pandai humor, saya pandai melucu. Apalagi? Mas, saya tuh pernah mas gambar saya menurut saya sederhana, tapi orang suka. Tulis, saya pandai menggambar. Atau kamu sama seperti saya, kalau ngomong bisa menginspirasi, tulis saya pandai berbicara. Atau kamu sering ditaksir cewek atau cowok karena kamu cantik banget atau ganteng banget, tulis saya ternyata ganteng. Apapun yang menjadi kelebihan kamu, tulis sekarang juga. Silahkan tulis sebesar-besarnya di kertas tadi. Nah, kalau diri kamu belum menemukannya sekarang karena butuh merenung panjang, gak apa-apa. Tapi kamu janji. Janji di hari ini juga kamu tulis tuh satu kata sebesar mungkin apa yang menjadi kelebihan kamu. Kertas itu adalah bukti bahwa kamu itu berharga. Saya ulangi. Kertas itu adalah bukti bahwa kamu itu berharga. Tempel kertas itu di tembok di mana kamu bangun tidur setiap pagi. Di tembok itu, kamu biasanya akan selalu melihat apapun yang kamu tempel. Nah, tempel di tembok itu. Ketika diri kamu mulai putus asa, kamu akan melihat lagi tulisanmu sendiri dan berkata, oh ternyata seburuk-buruknya saya punya itu dalam diri saya. Dan kamu sadar nggak? Ketika kita sadar bahwa diri kita berharga, di saat itu kita mau mencoba lagi. Setuju apa tidak? Sekarang coba praktekkan ini dan lihat perubahannya bagi hidup kamu. Ini loh yang merubah hidup saya. Dan ini yang saya harapkan bisa merubah hidup kamu kalau kamu mau mempraktekannya. Praktekannya, ini daging banget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.